Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Abi Ucel. Di video kali ini Abi Ucel ingin memberikan gambaran sedikit khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang ingin menjadi seorang YouTuber profesional dari seorang YouTuber pemula. Nah, di video kali ini Abi Ucel ingin membahas tentang kenapa sih sub kita kok bisa turun ya. Padahal kita sudah mendapatkannya itu pun juga susah banget ya. Mendapatkan satu aja tuh rasanya sudah susah banget dalam artian mendapatkan sub secara alami seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula itu bisa dibilang ini sub berkurang itu tuh pasti ada penyebabnya ya, sama seperti view berkurang itu pasti ada penyebabnya ya. Nah, ingin tahu seperti apa? Tonton video sampai habis, jangan di-skip ya teman-teman. Semoga apa yang Abu Jan sampaikan kali ini tuh bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Nah, dalam membangun sebuah channel itu bisa dibilang itu sangatlah susah ya, apalagi kita ini sebagai YouTuber pemula. Nah, apalagi kalau YouTube ini sudah menentukan untuk bisa menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube itu tuh sudah menentukan 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, teman-teman YouTuber pemula ini tuh harus berjuang untuk mendapatkan 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, di video kali ini Abu Ucel ingin membahas kenapa sih kok sub kita itu bisa berkurang. Di video sebelumnya kan Abu Ucel sudah menjelaskan penyebab view berkurang ya, apa-apa penyebabnya. Tapi sih mudah-mudahan sih apa yang Abu Ucel sampaikan kali itu bisa bermanfaat buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional. Untuk membangun sebuah channel itu kan pasti bisa dibilang itu tidaklah mudah ya teman-teman, sangat susah ya. Nah, di video kali ini tuh Abu Ucel ingin membahas tentang membangun sebuah channel itu secara alami dan tidak secara alami, bisa berpengaruh kepada sub kita ya, bisa berkurang seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membangun sebuah channel itu secara tidak alami ya, kata kasarnya seperti itu. Nah, coba teman-teman yang pernah merasakan seperti ini ya, udah mengumpulkan sub itu dalam satu hari tuh semuanya bisa mendapatkan sub 50, contohnya seperti itu. Dan sub kita tuh sebelum itu 200, berarti kan kalau satu hari bisa mendapatkan target sub 100 itu kan berarti total 250. Nah, tiba-tiba keesokan harinya itu tuh mungkin teman-teman YouTuber pemula itu pernah mengalami seperti ini ya. Abu Ucel juga dulu sebelum channel ini pernah mengalami berkurangnya sub seperti ini ya. Nah, kita berarti kan udah ngumpulin dari 200 ditambah 50 kembali 250. Nah, tiba-tiba di hari esoknya itu sub kita tuh turun menjadi 150, bahkan turunnya itu lebih dari pendapatan 50 sehari sub yang kita raih. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak kok kenapa sih berturunnya tuh gede banget ya, dari seharusnya kan 250 turun 100 berarti jadi tinggal 100 sub. Ya kok bisa ya seperti itu ya. Nah, teman-teman YouTuber pemula ini pernah berpikir nggak kok kenapa sih bisa turunnya seperti itu? Apa penyebabnya seperti itu? Nah, teman-teman ini pernah berpikir nggak atau mencari penyebabnya apa saja? Nah, kan tadi Abu Ucok sudah membahas tentang membangun sebuah channel secara tidak alami ya. Nah, gara-gara membangun sebuah channel secara tidak alami, nah teman-teman YouTuber pemula ini kan mereka ini menghalalkan cara untuk mendapatkan sub. Contohnya seperti itu, mohon maaf nih. Nah, dengan cara biasanya sih ya itu dia, sub for sub atau salsub, saling sub for sub seperti itu, saling sub seperti itu. Nah, jadinya tuh teman-teman YouTuber pemula itu tuh mereka ini tidak mengerti atau tidak tahu ya. Nah, mungkin yang sudah mengalami seperti ini tuh mereka ini ada yang sadar ya, dan bahkan akan membangun sebuah channel itu secara alami, contohnya seperti itu. Tapi sih kebanyakan sih kalau mereka sudah mengalami hal seperti ini tuh mereka tuh akan sadar ya, akan melakukan perubahan dari yang tadinya secara tidak alami menjadi secara alami. Nah, itu sih yang bagus banget ya. Tapi buat teman-teman YouTuber pemula ini yang belum pernah mengalami seperti ini kan otomatis kan mereka melakukan hal-hal yang kotor ya, dengan melakukan sub for sub atau salsub. Nah, biasanya ini kalau kita melakukan hal seperti itu kan otomatis kan kita pengajakan kepada semua penikmat YouTube secara terpaksa ya, terpaksa banget nih kita mengajak orang untuk mampir ke channel kita dalam keadaan sub seperti itu. Nah, otomatis kan orang yang kita ajak itu kan mereka ini kan awalnya kan bukan penikmat YouTube yang benar-benar mencari konten channel kita, contohnya seperti itu. Nah, mereka ini teman-teman ajak secara terpaksa, otomatis kan dengan ada jasa ya, timbal balik antara kita ya, kita mensub mereka, mereka mensub kita. Nah, di situ tuh awal titik yang teman-teman harus hati-hati banget ya kalau kita melakukan sub for sub ya seperti itu, apalagi timbal balik sub seperti itu. Nah, biasanya ini nih kalau contohnya seperti itu tuh YouTube itu
ibarat katanya tuh seperti kayak di pesawat ya, ada kotak hitamnya tuh yang bisa merekam data-data di pesawat. Kalau di pesawat seperti itu. Nah, di YouTube ini kan mereka ini akan merekam data-data di sebuah channel kita ya, apakah kita ini melakukan secara tidak alami atau secara alami. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jika teman-teman melakukan mendapatkan sub dalam artian secara tidak alami, otomatis kan itu tuh bisa murni orang yang kita timbal balik itu murni channelnya asli atau tidak. Nah, kalau yang tidak asli kan itu yang hati-hati banget nih buat teman-teman YouTuber pemula. Nah, biasanya nih kalau tiba-tiba sub kita turunnya tuh drastis banget ya, yang tadinya 250 penambah dari 200 dari 200 menambah 50, jadi kan otomatis 250 terus turun 100 ya. Itu tuh harus hati-hati banget tuh. Itu tuh udah peringatan dari YouTube dalam artian gini. Berarti tuh channel kita tuh udah kena spam ya, dalam artian gara-gara kita melakukan sub atau salsub seperti itu. Nah, itu tuh efek dari kalau kita membangun sebuah channel tuh secara tidak alami. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, YouTube itu sudah mendeteksi kalau channel kita tuh ibarat tuh kotor ya, teman-teman. Jadi tuh buat teman-teman YouTuber pemula ini, kalau melakukan sub atau salsub itu tuh tanda-tanda channel kita tuh bisa kotor ya. Yang tadinya tuh ibaratnya tuh seperti kayak bayi lahir nih, kertas putih belum ada noda sama sekali, tiba-tiba kecoreng oleh noda, itu tuh sudah kotor kan, berarti artinya seperti itu. Nah, sama juga seperti channel kita yang tadinya itu kita membangun masih bersih banget, tiba-tiba kita melakukan hal yang kotor seperti itu ya, hal sepele banget sih sub seperti itu. Nah, kita pengajakan secara terpaksa, efek itu sub kita bakal turun. Karena kenapa? Itu tuh otomatis bakal dihapus oleh YouTube karena kan itu mengandung unsur spam seperti itu. Nah, apakah teman-teman ini nggak rugi ya? Kita sudah melakukan buang-buang waktu, pengajakan buang-buang waktu juga, tiba-tiba sudah mendapatkan sub banyak, tentunya hilang lebih parah dari kita pendapatan seperti itu, dari 50 turun ke 100. Nah itu dia tuh yang benar-benar sia-sia saja yang dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini, jika masih melakukan hal seperti ini tuh hati-hati ya, efeknya itu tuh yaitu dia sub bisa turun. Nah, karena kan faktor seperti itu spam ya. Jadi YouTube itu sudah tahu kalau channel kita ini kotor, istilahnya seperti itu. Mohon maaf nih kalau Abe Ucal mengucapkannya kasar seperti itu. Perbedaannya kalau kita membangun sebuah channel secara alami dan secara tidak alami itu, nah di sini Abe Ucal akan membahas secara alami ya. Nah, kalau secara alami ini kan emang beda banget ya. Kita udah mendapatkan subnya itu tuh benar-benar sangat lambat banget. Bahkan itu cuman sehari satu, kapan perlu cuman 10 hari cuman satu. Nah, tapi kalau kita mendapatkannya itu bukan gara-gara pemaksaan pengajakan, contohnya support seperti itu kan orang yang mau mampir ke channel kita itu kan secara alami ya, bukan secara paksaan. Nah, itu tuh bedanya seperti itu. Nah, emang kalau secara alami ini kan lambat banget ya perkembangan channel kita, apalagi perkembangan sub kita. Tapi itu tuh kalau bener-bener yang secara alami itu tuh bener-bener yang orang bener-bener yang mencari konten-konten yang kita jalanin ya, contohnya seperti itu. Nah, mereka tuh masuk secara alami, semuanya channel kita tuh direkomendasikan oleh YouTube, masuk secara alami ke channel kita, menonton, lalu mereka mensub. Nah, tiba-tiba tuh sub hilang. Tapi kan kalau sub hilangnya itu kan mereka ini bukan karena faktor spam ya. Mereka ini kan emang benar-benar masuk secara alami ke channel kita. Nah, tiba-tiba itu kan mereka ini ibaratnya tuh membatalkan lah ibaratnya sub ke channel kita. Hal seperti itu sih wajar-wajar aja ya yang sering dilakukan oleh teman-teman penikmat YouTube seperti itu. Nah, Abidol juga sih channelnya juga begitu, yang tadinya nambah satu tiba-tiba hilang satu. Tapi kan kalau semamanya kita membangun sebuah channel secara alami itu kan YouTube ini kan walaupun hilang tapi kan nggak drastis banget ya hilangnya, karena kan kenapa, channel kita ini kan mungkin ini tidak kena spam. Nah, orang yang masuk ke channel kita kan orang-orang yang benar-benar penikmat YouTube, beda dengan orang-orang yang kalau secara tidak alami itu kan support itu kan pemaksaan ya, seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini, kalau kita membangun sebuah channel secara alami, sub lambat naiknya 10 hari cuman 2 atau 3, tiba-tiba hilang satu. Nah, itu kan kemungkinan itu penikmat YouTube-nya yang mensub kita itu mereka itu membatalkan subnya ya, seperti itu. Tapi kan itu sih bukan hal yang sangat besar banget ya, karena kenapa, mereka ini kan membatalkannya kan itu bukan karena spam ya, bukan karena YouTube tahu nih oh channel kita ini karena ada spam, contohnya seperti itu, bukan. Tapi kan karena mereka ini membatalkan sendiri ya penikmat YouTube-nya yang tadinya udah sub
tiba-tiba batal ya. Hal-hal seperti itu sih hal sangat wajar banget ya. Contohnya seperti itu. Beda dengan kalau kita membangun channel secara tidak alami itu kan, oh gila drastis banget nih, udah naik cepet tiba-tiba turunnya anjlok banget cepet juga seperti itu. Beda dengan secara tidak alami, naiknya lambat banget tapi hilangnya itu kan nggak drastis banget, paling cuma hilang satu dua sesuai dengan penambat, semuanya naik cuma satu, tentunya besok hilang satu. Nah pasti kan otomatis yang sub sebelumnya itu tuh mereka itu membatalkan sub kita ya. Nah contohnya seperti itu. Oke, cukup sekian dari Abocel. Semoga sih apa yang Abocel sampaikan kali itu bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Terima kasih, bye-bye.